Roh Kudus. Minggu ini kita memasuki minggu APP yang keempat. Temanya apa? Temanya adalah kemuliaan Yesus. Aktivitasnya? Oh iya, aktivitas kali ini akan dilombakan dengan edisi spesial keluarga loh. Asiknya? Iya. Sekarang, yuk kita memuji, berdoa, dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas kesehatan kami dan teman-teman kami dimanapun berada. Walaupun melalui online kami sangat senang bisa mendengarkan ajaran-Mu, bisa bertemu teman-teman dan bertemu kakak-kakak pengajar. Dampingi kami selama mengikuti sekolah minggu online ini, supaya kami makin mengerti ajaran-Mu, supaya kami makin beriman dan makin mengasihi orang tua, kakak dan adik kami di rumah. Semoga kami dan teman-teman semua tetap semangat berdoa dan rajin mengikuti misa di rumah. Doa ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi.
Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan salam jumpa dalam nama Yesus. Saat ini Romo berada di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di paroki Roh Kudus. Izinkan Romo memperkenalkan diri secara singkat. Saya Romo Yosef Jagadawan SVD. Saya menggantikan Romo Kori SVD untuk melayani umat Tuhan di paroki ini dan juga termasuk melayani anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang saya kasihi, kita semua patut bersyukur kita masih hidup. Kita dicintai oleh Yesus. Anak-anakku dilindungi oleh Yesus dari pandemi COVID-19 yang sungguh sangat menakutkan, mencemaskan, dan bahkan mematikan. Kita semua sungguh-sungguh bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita juga boleh bertemu, boleh mengadakan pembinaan dalam masa Prapaskah ini bagi anak-anakku sekalian. Romo bersama anak-anak sekalian mau berdoa, mau mendengarkan sabda Allah di dalam pembinaan ini, pembinaan iman ini, agar anak-anakku semakin mengenal Yesus, mengikuti Dia, dan teristimewa semakin mencintai Yesus. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Yesus, tema kegiatan pembinaan iman kita pada kesempatan ini ialah kemuliaan Yesus. Yesus dimuliakan, Yesus Maha Kudus, Yesus Maha Kuasa. Romo yakin bahwa sudah banyak kali anak-anak terkasih mendengar, belajar tentang Yesus. Kalau Romo bertanya, siapa Yesus itu? Siapa bapa dan ibunya? Apa kerja dari Yesus itu? Pasti anak-anak bisa memberikan jawaban. Anak-anakku sekalian, Yesus mencintaimu. Yesus sungguh mau supaya anak-anak hidup, supaya anak-anak juga mencintai Yesus dan bisa selamat.
Yesus adalah anak Allah. Dia putra Allah. Allah Bapanya ada di surga. Yesus mempunyai orang tua, Santo Yosef dan Santa Maria. Yesus lahir di Bethlehem, pasti anak-anak sudah tahu. Yesus hidup bersama orang tuanya, Yosef dan Maria, di kota Nazaret. Dia hidup sebagai seorang anak yang baik di dalam keluarga. Dia taat. Dia ikut nasihat Yosef dan Maria. Dia tidak nakal. Dia tidak malas untuk berdoa dan bekerja. Orang tuanya Yesus, Yosef dan Maria, juga mencintai Yesus. Setelah Yesus dewasa, dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapanya, yakni melaksanakan perbuatan-perbuatan kasih supaya orang-orang bisa selamat. Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan, bahwa Allah mencintai manusia. Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia memberi makan kepada orang yang lapar. Yesus menolong banyak manusia yang miskin. Pasti anak-anaknya juga sayang akan orang lain, pernah memberi makan, pernah membantu teman dan orang-orang miskin. Terima kasih, Yesus mencintaimu, anak-anakku yang terkasih. Dalam Injil kita dengar pada suatu saat Yesus naik ke sebuah bukit yang tinggi, dan dia bawa juga bersama dia 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sampai di atas bukit itu mereka beristirahat sejenak, dan tiba-tiba Yesus mengalami kemuliaan. Wajahnya berseri-seri, pakaiannya berkilauan. Yesus dimuliakan oleh Allah Bapanya. Allah Bapanya mencintai dia. Dia menyatakan kemuliaan kepada anaknya. Inilah putra kesayanganku. Apa yang terjadi dengan ketiga murid itu? Mereka takut. Mereka bingung. Tetapi mereka bahagia. Mereka gembira, mereka merasa nyaman, aman, selamat. Lalu apa yang mereka buat? Mereka minta supaya Yesus mengizinkan mereka tinggal di situ. Mereka mau mendirikan 3 rumah, 3 pondok. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Anak-anakku sekalian yang terkasih, sungguh ketiga murid itu sangat bahagia. Mereka merasa nyaman melihat kemuliaan Yesus dan mendengar suara Bapa yang penuh kasih. Mereka tidak takut. Mereka mau supaya selalu berada bersama dengan Yesus. Itulah anak-anakku sekalian yang terkasih. Kalau kita selalu berada bersama Yesus, kita merasa aman, selamat. Kita nyaman. Tetapi kalau kita berada jauh dari Yesus, kita tidak mengikuti contoh dan teladan Yesus, kita takut, kita cemas, dan kita menjadi anak yang tidak taat kepada Yesus, yang tidak taat kepada orang tua, kepada para guru, pembina, dan juga kepada orang lain. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Yesus, kita berada dalam masa Prapaskah. Bersama umat seluruhnya, anak-anak juga belajar mengenal Yesus. Bagaimana kita belajar mengenal Yesus? Ikuti teladannya. Yesus ke bukit dia berdoa. Berdoa kepada Bapanya, minta kekuatan, minta perlindungan. Yesus juga mewartakan sabda Bapanya.
tetapi harus merenungkan sabda Bapaknya. Kita berkumpul pada kesempatan ini untuk mendengarkan sabda Allah. Anak-anakku diminta untuk belajar mengenal Yesus. Yesus yang rendah hati, Yesus yang taat, Yesus yang setia, Yesus yang rajin berdoa, Yesus yang suka menolong orang lain. Yesus tidak suka bermusuhan dengan orang lain. Inilah sikap-sikap Yesus yang harus adik-adik ikuti supaya bisa mengenal lebih baik tentang Yesus dan mengasihi Dia. Anak-anakku sekalian yang terkasih, semoga pembinaan-pembinaan iman yang dilaksanakan bersama seluruh umat selama masa Prapaskah ini menolong anak-anakku sekalian untuk semakin giat, semakin rajin berdoa kepada Yesus, semakin bersatu dalam hidup di hari-hari yang akan datang. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus bersabda, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita semua menyerahkan diri anak-anakku sekalian kepada Yesus. Hidup kita harus selalu ada di dalam persatuan dengan Yesus. Dengan bersatu dengan Yesus, kita aman, kita selamat. Semoga anak-anakku sekalian semakin mengenal Yesus, belajar untuk mengikuti Dia, dan mengasihi Dia, menjadi putra-putri yang baik, yang benar, untuk mencintai Yesus dalam hidupmu di hari-hari yang akan datang. Semoga. Halo adik-adik, untuk aktivitas biak kali ini kita akan membuat foto booth bersama keluarga dengan tema APP kita. Sudah tahu kan apa temanya? Ya, betul. Temanya bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Untuk aktivitas kali ini dilombakan loh, jadi kita buat sebagus mungkin ya. Ada kriteria-kriterianya, apa aja ya? Yang pertama itu kerjasama. Jadi waktu membuat jangan lupa prosesnya difoto sama keluarga. Terus yang kedua itu keserasian. Apa keserasian itu? Yaitu dilihat dari hasilnya, lihat menarik dan sesuai dengan tema apa tidak. Terus yang ketiga kreativitas. Boleh menggunakan bahan apa aja sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Yang keempat, ekspresi. Jangan lupa loh ya untuk bergaya, senyum manis saat foto dengan keluarga kalian. Jangan sambil cemberut. Oke? Nanti kalau sudah selesai, jangan lupa hasilnya diupload di IG kita dengan hashtag Pagel Foto Booth Biak Roh Kudus Surabaya. Nah, nanti kalau sudah upload 2 foto ya. Jadi waktu saat pengerjaan bersama keluarga dan juga hasil foto booth berfoto bersama dengan keluarga. Hasil foto booth kalian juga bisa ditempel di tembok atau dipegang dengan tangan. Nanti ada contohnya ya. Yuk semangat, kita buat semenarik mungkin ya. Siapa tahu hasil foto bootmu akan terpilih sebagai juara. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, hari ini kami mengucap syukur masih dapat mengikuti biak online bersama teman-teman. Berkati agar firman yang kami dengar hari ini boleh memberikan semangat bagi kami untuk terus rajin berdoa. Seperti Engkau mengajak murid-murid-Mu naik ke atas gunung dalam segala keadaan di tengah pandemi saat ini. Bantulah kami agar di masa Prapaskah ini menyesali dosa-dosa kami dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
memberkati juga seluruh keluarga kami agar selalu dalam berkat perlindungan-Mu. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita sudah bernyanyi, berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Kini saatnya kami semua mohon pamit ya. Selamat berlomba membuat foto booth bersama keluarga ya. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus selalu